Baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, kita mempersiapkan hati kita untuk mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami hidup, kami sangat bersyukur kepadamu bila kami saat ini mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati, berikan kami hikmat, kuasa pengurapan yang daripada Roh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ke 14. Namun kita hanya membaca ayat 1, 6 dan 13 dan 14, dan Bapak Ibu mengikutinya biar saya baca demikian firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh lembaga LAI yaitu Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat kedua, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih-lebih melakukan firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam teks pembaca kita Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema kita pada saat siang menjelang sore hari ini, yaitu adalah kehidupan yang memiliki pengharapan pasti. Di dalam kehidupan kita, kadang kita merasa hidup ini tidak ada harapan. Terkhususnya di saat mengalami tekanan hidup, mengalami bencana, mengalami kebangkrutan segala usaha, mengalami berbagai gangguan kehidupan. Terkhusus saat ini sedang kita mengalami COVID-19. Ada banyak orang berpikir segala keberadaannya, terutama hidupnya, tidak ada artinya. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita diajar bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Allah, adalah orang-orang yang memiliki pengharapan pasti. Di dalam hal ini ada 3 hal yang menjadi pengharapan pasti dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, di ayat 1 dia berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di dalam hal ini Allah meminta kita untuk percaya kepada Allah. Dalam artinya, yaitu poin pertama, kita harus memiliki iman percaya kepada Allah. Memiliki iman percaya kepada Allah, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai sumber hidup kita. Karena Dialah yang menjadi sumber dari hidup kita. Dialah yang membentuk kita dan menjadikan kita. Kalau kita membaca dari Kejadian, di sana Dia berkata, Dia menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dalam hal itu kita melihat, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi karya Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau setiap orang percaya mengerti, memahami tentang apa yang menjadi kedaulatan Tuhan, tentang apa yang dirancang Tuhan dalam hidupnya, baik di sekarang maupun yang akan datang, orang itu adalah orang yang penuh pengharapan di dalam Kristus, di dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus adalah orang yang memiliki pengharapan kekal, bukan hanya di bumi. Bagaimana kita melihat dan percaya kepada Allah? Di sana dia berkata 11 dan 12, kita percaya melalui pekerjaan-pekerjaannya. Orang yang mengenal Allah, dia tahu pekerjaan Allah. Orang yang tahu pekerjaan Allah adalah orang yang melakukan pekerjaan Allah.
Pak Jokowi kita tahu dia sebagai presiden kita, namun pekerjaannya dia tidak bisa memberikan bagi kita untuk kita jalankan. Namun dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal. Tetapi Allah bukan hanya memerintahkan, namun apa yang dikerjakan oleh Allah, dia memberikannya bagi kita untuk kita kerjakan. Kita harus bangga, bersyukur bahwa selain kita percaya kepada Allah, kita diberikan pengharapan, kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu untuk membagikan kehidupan bagi orang lain. Poin yang kedua, pengharapan yang pasti yang kita miliki sebagai orang percaya adalah memiliki jalan kebenaran kehidupan. Ada banyak orang sekarang ini bingung mau kemana, jalan yang mana yang harus dia tempuh untuk kembali kepada Bapa di surga. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, hanya satu jalan menuju rumah Bapa. Benar, dan kenyataannya begitu. Hanya Yesus yang pernah datang dari surga, datang ke bumi untuk menggenapi janji Allah menebus kita. Di dalam Yohanes pasal 13 dia berkata di sana. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita salah memilih jalan, maka kita sedang menjauh daripada pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Sebuah kota yang kita tahu tempat, namun kita tidak tahu jalannya. Kita naik bus melewati jalan yang salah, maka kita menuju kepada kehancuran, menuju kepada kehidupan yang salah, menuju kepada maut. Tetapi kalau kita juga salah memilih jalan kebenaran hidup kita di luar Yesus, maka kita bukan menuju kepada pengharapan yang pasti dan kekal, maka hidup kita menuju kepada pengharapan yang salah, menuju kepada kehidupan yang membinasakan hidup kita. Jika kita salah memilih jalan kehidupan kita, maka kita bukan menuju kepada jalan kehidupan, yaitu menuju jalan maut. Yesus telah menyatakan karyanya, hanya dialah yang menjadi jalan kebenaran kehidupan. Jika kita sudah pasti memiliki Yesus, sama artinya juga kita sudah memiliki jalan kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah ketakutan, mungkin kita sudah melangkah setengah atau sudah kita menuju pintu kerajaan Allah. Kita mundur oleh karena tekanan. Kita berbalik dan mencari jalan yang lain. Tidak ada selain Yesus. Kembalilah kita tetap teguh di jalannya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia. Yang ketiga adalah kita harus memiliki pengharapan, permintaan dengan iman kepada Allah. Ayat 13 dan 14. Hal ini membuat kita semakin harus memiliki permintaan yang disertai dengan iman. Matius pasal 7 minta maka diberikan kepadamu. Kalau kita melihat bukannya sekedar meminta, ada keyakinan dalam kuasa Allah, ada keyakinan bahwa Allah sanggup melakukannya, ada keyakinan bahwa Allah peduli dengan kita, dan kita harus meminta yang mempermuliakan Dia, yang kehendak. Untuk itu mari kita belajar meminta sesuai dengan iman, menjadi kehendak Tuhan dan kemuliaan kita terjadi berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita memiliki 3 hal ini, yaitu poin pertama, memiliki iman percaya. Jadikan itulah harapan kepada Tuhan. Jika sekeliling kita tidak bisa menjadi harapan, jadikan iman pengharapan kepada Allah. Memiliki jalan kehidupan, yaitu Yesus. Memiliki permintaan yang pasti. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Salam dari kami, tim TMH Wilayah Depapre, dari Yusman Menderva. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, berkati dalam hidup kami. Haleluya. Amin.